Konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam sebuah manajemen pendidikan. Sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan konsep dasar manajemen pendidikan yaitu dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan secara sungguh-sungguh diharapkan seseorang dapat mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan dengan optimal dan manfaat sesuai fungsi konsep dasar dari sebuah manajemen pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan yaitu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan serta lebih krusial lagi bisa membantu siswa belajar dalam cara belajar terbaik bagi dirinya, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan. Bagi pendidik sebagai akibatnya yaitu lebih profesional, menghemat penggunaan output memuaskan, mendapatkan energi kependidikan yang profesional, serta sekolah dapat menyusun strategi pembelajaran dan operasional sekolah. Fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan planning, fungsi perorganisasian organizing, fungsi pelaksanaan actuating, dan fungsi pengendalian controlling. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pelaksanaan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Mengendalikan adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi dan manajemen memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan organisasi. Administrasi berfokus pada penetapan kebijakan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sementara manajemen lebih menekankan pada implementasi kebijakan tersebut melalui perorganisasian, pengawasan, dan koordinasi aktivitas operasional. Efektif administrasi menemukan apa yang harus dicapai, sedangkan manajemen menentukan bagaimana cara mencapainya. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Proses administrasi dan manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pendidikan berfokus pada kebijakan, regulasi, dan perencanaan strategis, sedangkan manajemen pendidikan mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga pendidik, fasilitas, dan kurikulum. Kedua proses ini saling mendukung untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang saling berkaitan dan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi lembaga, instansi, dan organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Pendidikan yang diawali dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulasi dan koordinasi personil serta iklim organisasi yang kondusif.
Ruang lingkup administrasi pendidikan. Berdasarkan ruang lingkupnya, administrasi berlingkup mikro adalah administrasi yang bertaraf lokal yang dilakukan perguruan tinggi dan sekolah untuk memahami dan menemukan dengan tepat dan kronologik, yaitu dimulai dari lingkungan yang paling sempit atau mikro. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus dilakukan adalah administrasi peserta didik, administrasi personal guru, administrasi kurikulum, dan administrasi sarana dan prasarana, administrasi anggaran biaya. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain manajemen kurikulum dan manajemen pendidik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi merupakan sebuah otoritas formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Otoritas formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini dapat ditunjukkan secara visual dalam struktur organisasi. Struktur organisasi melayani banyak tujuan, dan struktur organisasi merupakan sistem tugas, pelaporan, dan hubungan kekuasaan yang dimana seluruh organisasi menjalankannya. Peran struktur organisasi yaitu agar tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing fungsi, maka dibuat batas-batas tugas dan wewenang dengan jelas untuk masing-masing bidang. Salah satu prinsip organisasi yang dapat menunjukkan kelancaran tugas-tugas dalam organisasi adalah prinsip efisiensi kerja dari atasan kepada bawahan, dan biasa juga antara sesama bawahan yang tingkatnya sama. Struktur organisasi. Pada kepastian organisasi merupakan penetapan berbagai tujuan dan saran dalam jangka panjang yang bersifat fundamental bagi sebuah organisasi. Lalu dilanjutkan menggunakan penentuan rencana kegiatan dan pembagian sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai berbagai target atau tujuan tersebut. 4 unsur kunci yang menetapkan struktur organisasi: pembagian kerja, pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja, hubungan lini ke atas dan ke bawah, serta koordinasi. Pengaruh strategi organisasi terhadap struktur organisasi. Strategi dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang sudah ditetapkan serta mempertahankan dan memperluas kegiatan organisasi bidang baru dalam rangka merespon lingkungan. Perkembangan struktur organisasi dimulai dari bentuk sederhana seperti struktur linear, di mana hubungan kerja bersifat langsung antara atasan dan bawahan. Supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk membantu tenaga pendidik dan staf pendidikan meningkatkan kualitas kinerja mereka demi tercapainya tujuan pendidikan. Supervisi pendidikan terdiri atas berbagai jenis, yaitu supervisi akademik, administrasi, dan lembaga. Supervisi akademik fokus pada pembinaan kualitas proses pembelajaran seperti metode pengajaran, penyusunan kurikulum, dan evaluasi hasil belajar. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang pendidik dan mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi seluruh elemen dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Hubungan antara kepemimpinan dan supervisi sangat erat sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses pembelajaran mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Tanggung jawab dari kepala sekolah mencakup banyak aspek, melalui dari kebijakan sekolah sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian seperti yaitu pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Peran kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Kepala sekolah juga harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengadilan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Dampak peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan membantu tim kerja yang solid, meningkatkan kompetensi guru, membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan masih banyak lagi. Peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peran guru dalam manajemen pendidikan menurut Setiawan yaitu tugas aset pembelajaran siswa. Sebagai tugas aset pembelajaran, guru bertanggung jawab merancang, menyusun, dan mengelola kurikulum serta materi pembelajaran. Mereka merancang tujuan pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang sesuai, dan menyediakan bahan ajar yang relevan. Fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Mereka membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, memfasilitasi diskusi, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Manajemen konflik adalah akibat dari ketidaksepemahaman dan ketidaksesuaian baik antara individu ataupun kelompok dalam memenuhi tujuan yang berakibat pada terganggunya masing-masing individu atau kelompok tersebut. Manajemen konflik merupakan bagian yang harus diperhitungkan secara matang demi membuat sebuah komitmen dan keputusan. Sebab terjadinya konflik diantaranya yaitu pertama, perbedaan pendapat. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat dan masing-masing merasa paling benar. Jika perbedaan pendapat ini meruncing dan mencuat ke permukaan, maka menimbulkan ketegangan. Yang kedua, salah paham. Konflik dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman sosial. Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuannya baik tetapi dianggap merugikan oleh pihak lain. Kesalahpahaman ini akan menimbulkan rasa kurang nyaman, kurang simpati, dan kebencian. Yang ketiga, yaitu salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Konflik dapat terjadi karena tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan merasa kesal, kurang nyaman, kurang simpati, atau benci. Perasaan-perasaan ini dapat menimbulkan konflik yang mengakibatkan kerugian baik secara materi, moral, ataupun sosial. Guru sebagai mediator, tenaga pengajar memiliki banyak peran dalam berkonsultasi menjalankan profesi di sekolah. Khusus untuk mengatasi konflik antara siswa, guru sebaiknya menjadi mediator atau penengah bagi pihak yang bertikai. Sebagai role model murid-muridnya, guru diharapkan memperlihatkan pengaruhnya tanpa pandang bulu siapa
apapun yang berkonflik, maka guru menjadi tempat siswa untuk berkonsultasi. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Pengertian manajemen strategi dan mutu pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Strategi yaitu harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah apa yang perlu dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Tujuan manajemen strategi pelaksanaan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang kejadian serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Manfaat manajemen strategi pendidikan. Manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Manajemen pendidikan mutu pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sundarwan Dhani mengatakan bahwa jika sesuai intuisi hendak meningkatkan mutu pendidikan, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan menetapkan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Faktor penghambat. Ada 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input. Pengelolaan pendidikan selama ini bersifat diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro sekolah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan secara harfiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan yang dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Tujuan proses pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Keputusan yang diambil biasanya karena ada pertimbangan tertentu atau atas dasar logika ada alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang harus dipilih, dan ada tujuan yang harus dicapai. Keputusan merupakan hasil pemikiran berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu posisi atau kedudukan masalah atau problem, situasi, kondisi, tujuan yang hendak dicapai. Tahapan setiap proses pengambilan keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah disepakati. Jenis-jenis pengambilan keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar yang dikenal. 3 jenis keputusan yaitu keputusan berdasarkan tingkat, keputusan berdasarkan regulasi, dan keputusan berdasarkan lingkungan.
Pemecahan masalah adalah proses berpikir dan tindakan yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan tertentu. Tujuan dari pemecahan masalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi resiko dan ketidakpastian, meningkatkan kualitas keputusan. Tahapan proses pemecahan masalah yang pertama mengenali atau menyajikan masalah, yaitu mengetahui masalah secara jelas seperti apa yang menggambarkannya, bagaimana masalah tersebut sehingga dapat menemukan solusi yang jelas. Yang kedua, mendefinisikan masalah, yaitu menjelaskan masalah tersebut secara jelas, terbuka kepada pemimpin ataupun atasan atau pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab.